Bojan Hodak sebut Castaneer punya nilai tambah di tim Persib. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melihat ada sisi lain dari Gervane Castaneer, selain dari kualitas bermainnya di lapangan. Sejak resmi direkrut Persib pada dalam jendela transfer tengah musim Liga 1 2024 hingga 2025 yang lalu, Castaneer sudah terlibat dalam 3 pertandingan Persib. Dia baru mencetak 1 gol di laga keduanya bersama Persib saat membungkam Arema FC di Stadion Gelora Supriyadi, Blitar, pada Jumat 24 Januari 2025. Castaneer mencetak gol ketiga dalam skor akhir 3-1, 2 gol lainnya dicetak Tirone Del Pino. Bojan Hodak menyebut, Castaneer menciptakan atmosfer yang baik di ruang ganti pemain, mengingatnya sosoknya memang terkenal humoris. Ya, itu bagus untuk atmosfer di ruang ganti. Yang pertama, kamu butuh pemain bagus. Yang kedua, kalau dia juga ramah dan membawa suasana positif di ruang ganti, itu menjadi nilai tambahan, kata Bojan Hodak. Menurut pelatih asal Kroasia ini, tidak mudah menyatukan chemistry pemain dalam satu tim, terlebih Persib dihuni banyak pemain bintang. Namun, berkat pengalaman yang dimilikinya saat menukangi banyak klub dari berbagai negara, dia tahu bagaimana cara memperlakukan para pemainnya agar bisa menciptakan atmosfer positif. Namun, ia tak bisa mengungkapkannya, karena proses tersebut mengalir dengan sendirinya. Saya tidak tahu. Ini sulit dijelaskan. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Anda harus adil kepada semua pemain, tapi juga harus tahu cara memperlakukan mereka. Jika kamu tanya bagaimana caranya, saya tidak tahu. Saya hanya melakukan apa yang selama ini berhasil saya lakukan di klub-klub sebelumnya, dan itulah alasan saya terus menggunakannya, beber Bojan Hodak. Jelang hadapi PSIS Semarang, Bojan Hodak manfaatkan Zalnando. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memanfaatkan pemainnya Zalnando untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan calon lawannya PSIS Semarang. Persib akan bertahan ke markas PSIS Semarang pada laga pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 di Stadion Jatidir, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 9 Februari 2024. Laga ini tentu sangat penting buat Persib agar tetap bisa menjaga jarak dengan Persija dan Persebaya dalam perburuan gelar juara. Karena itu, Zalnando yang musim lalu sempat bermain di PSIS Semarang dengan status pinjaman, tentu mengetahui bagaimana cara bermain tim asuhan Gilbert Agios. Di setiap klub, kalau memiliki pemain yang pernah bermain di sana, kami pasti bertanya apakah dia bisa memberi informasi. Itu hal yang wajar. Jadi, mengetahui beberapa rahasia bisa menguntungkan, kata Bojan Hodak. Bojan menambahkan, para penggawa Persib tetap harus waspada terhadap gebrakan yang dibuat Alveandra Dewangga dan kawan-kawan. Terlebih mereka bermain di kandang sendiri, bisa lebih agresif dan lebih tajam. Apalagi saat mereka bermain di kandang, mereka selalu agresif dan tajam. Ini akan jadi laga yang sulit. Pelatih mereka juga bagus, terlihat dari cara tim mereka bermain, tuntasnya. Belum ideal, Bojan Hodak tuntut Ahmad Agung dan Gervane Castaneer lebih kuat. Dua pemain Persib Bandung, Ahmad Agung Setiabudi dan Gervane Castaneer dituntut untuk meningkatkan daya tahan fisik agar bisa lebih kuat, berlari, sepanjang laga. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai Ahmad Agung merupakan seorang gelandang dengan kemampuan ball keeping yang terbilang baik. Tetapi level fisik Ahmad Agung belum ideal sehingga masih perlu digenjot. Kondisi itu juga dialami dan Gervane Castaneer. Dia, Ahmad Agung, bagus ketika dengan bola, satu hal menurut saya adalah dari fisiknya karena harus diperbaiki, kata Bojan Hodak. Sama dengan Casta, keduanya secara fisik harus berada di level yang tinggi. Lalu setelah itu, kami memiliki dua pemain bagus, ujarnya. Sejak gabung di putaran kedua Liga 1 2024-25, Ahmad Agung dan Gervane Castaneer selalu dimainkan sebagai pengganti. Sementara itu, Ahmad Agung mengaku, dia berjuang cukup keras untuk mencapai level kebugaran fisik yang ideal. Ahmad Agung pun mengakui, salah satu masalah yang harus dia atasi saat ini adalah bobot tubuh karena masih harus dikurangi. Belum, karena ini masih dalam program penurunan berat badan. Makanya abis ini saya ada sesi gym, mungkin disuruh, tim pelatih, 3 hingga 4 kilo harus turun, ungkapnya. Persib buka peluang ingin jadikan Stadion Gebela seperti Camp Nou. Manajemen Persib Bandung selaku pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA,
Kota Bandung, membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola stadion tersebut. Dengan begitu, stadion yang selama ini menjadi kandang Persib yakni Gelora Bandung Lautan Api bisa berubah nama. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita mengungkapkan, Persib memiliki beberapa rencana besar di masa yang akan datang, selain pembangunan training ground juga penyempurnaan stadion. Bahkan Glenn menyebut sudah ada beberapa jenama besar yang masuk untuk menawarkan diri menjadi sponsor Persib. Ada pihak swasta yang sudah menghubungi kita beberapa minggu yang lalu tanya-tanya apakah mereka ini bisa ikut masuk, terus kemudian membantu memperbaiki dan mempercantik pada saat bersamaan juga ikut menjadi stakeholder di sini, kata Glenn. Jika Persib telah mendapatkan sponsor nantinya nama Stadion GBLA bisa diubah dengan menyematkan nama produk dari sponsor tersebut. Yang sekarang kita lakukan adalah kita mau cari sponsor untuk title sponsornya di stadion, kata Glenn. Dijelaskan Glenn, Persib tidak akan mengubah esensi dari stadion. Sehingga hal ini tidak seperti mengubah nama secara keseluruhan seperti Stadion Juventus menjadi Stadion Allianz. Tapi lebih pada penambahan jenama seperti Stadion Camp Nou menjadi Stadion Spotify Camp Nou. Jadi tambahan saja, nama stadionnya mesti ada, ditambahin brandnya. Jadi tidak mengubah nama secara keseluruhan, tuntasnya. Bos Persib beberkan kendala belum bisa bangun training ground dan ungkap rencana besarnya. Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Glenn Timothy Sugita buka suara mengenai kendala pembangunan training ground atau pusat olahraga milik Persib yang belum terrealisasi. Rencana ini memang sudah lama berembus kencang dan banyak dinanti bobotoh. Terlebih sejumlah klub Liga 1 sudah memiliki fasilitas training center, yakni Bali United, Dewa United, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Persib sebagai salah satu klub dengan basis pendukung terbesar di Indonesia, justru masih belum memiliki fasilitas tersebut. Soal itu, Glenn menyinggung soal finansial klub yang merosot setelah COVID-19 pada 2020 lalu. Karena menurutnya membangun training ground itu tidak mudah. Sementara, hingga saat ini Persib masih berusaha memperbaiki kerugian finansial akibat pandemi. Membuat training ground itu tidak murah. Kalau 3-4 tahun lalu enggak rugi, mungkin sudah jadi training ground. Jadi, memang ada masalah memperbaiki dahulu di klub sampai bisa seperti sebelum COVID-19, kata Glenn seperti dikutip dari JPNN. Setelah Persib resmi menjadi pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api selama 30 tahun ke depan, Glenn mengungkapkan, tanah untuk pembangunan pusat olahraga tersebut sudah ada, lokasinya ada di area Stadion GBLA. Rencananya, jika finansial klub sudah stabil, satu persatu pembangunan training ground akan dimulai, seperti asrama, lapangan sintetis, hingga berbagai gedung olahraga. Tanahnya kan kami sudah punya, jadi sebenarnya tinggal membangun. Rencananya mau bangun asrama, lapangan sintetis, dan rumput yang asli, serta bangun gedung-gedung. Jadi, kami bangun bertahap, mungkin lapangan sintetis dahulu karena kami dengan adanya GBLA, ada lapangan latihan yang biasa kami pakai, bebernya. Glenn menjanjikan akan segera merealisasikan pembangunan training center Persib meski tidak dalam waktu dekat. Akan segera dimulai, tetapi tidak akan sekaligus semuanya, mungkin bertahap, tandasnya. Lebih lanjut, Glenn juga memberikan penjelasannya terkait bagaimana cara mereka untuk merawat dan memastikan kondisi rumput di Stadion GBLA dapat selalu optimal. Sebab, Stadion GBLA saat ini selain digunakan untuk pertandingan di kompetisi Liga 1 juga digunakan sebagai tempat latihan tim. Glenn menerangkan bahwa saat ini PT PBB melalui anak perusahaannya yang fokus mengelola Stadion GBLA, PT Persib Gelora Sawarga, PT PGS, sedang mempelajari kemungkinan membangun pusat penanaman rumput cadangan untuk Stadion GBLA. Beberapa primary yang utamalah yang harus kita segera perbaiki. Nomor satu tadi kita juga sudah lihat dari rumputnya mungkin harus ada perbaikan-perbaikan, ujar Glenn. Tapi caranya gimana misalnya apakah kita ganti semua rumputnya? Apakah kita juga punya nursery di tempat lain sehingga kalau yang rusak-rusak bisa langsung diganti sama dari nurserynya itu juga? Ini sedang didiskusikan, kita akan minta bantuan dari orang yang ngerti rumput, tuntasnya.